Nah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak belum bisa menjadi seorang ulama, belum mau ngaji, yang kedua, maka hendaknya kita mencari ilmu, menjadi penuntut ilmu tadi. Nggak mau ngaji, males, ana senengan sama uang daripada senengan sama kitab. Kitab di begitu-gitu aja tulisannya bengkok bangkit, nggak ada tulisan, nggak ada harokat, nggak mau ana belajar. Oh ya, silahkan, tapi setidaknya jadilah orang yang nomor 3 ini, menjadi orang yang mendukung terhadap orang yang nomor 1 dan nomor 2. Dukung ini ulama-ulama yang ada di desa ini, dukung orang-orang yang belajar ada di pondok ini ataupun di pondok-pondok lainnya. Setidaknya jangan menjadi golongan yang keempat, orang yang celaka. Siapa mereka? Golongan pembenci ulama, golongan pembenci santri. Nggak seneng sama santri, nggak seneng sama ulama, dimusuhi. Dan banyak kampung yang seperti itu, nggak seneng ada pondok. Dan alhamdulillah kampung ini senang dengan adanya pondok ini. Senang enggak Pak ada pondok ini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassirni wa 'inni ya karim waftah bil haqq wa antal fattahul 'alim. Al mukarramun wal muhtaramun, al ustad Jumawan Hamid yang saya hormati, dan yang saya hormati Bapak Bupati atau pejabat yang mewakili beliau, dan yang saya hormati pula Camat Peraya Barat Daya, dan yang saya hormati pula anggota DPR Lombok Tengah, dan yang saya hormati dan saya agungkan para tuan guru, para sesepuh yang ada di kampung ini, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada guru-guru kita, tuan guru kita, khususnya kepada pembina pondok ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan umur beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau ulama yang mengamalkan ilmu beliau, dan semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam taat dan keistiqamahan dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma faridatun ala kulli muslim aw muslimah, aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama yang saya ingin sampaikan kepada antum, dan khususnya kepada Tuan Guru Jumawan, Bapak Ustadz Jumawan, kami berterima kasih kepada antum, dan antum semua para hadirin dan hadirat harus berterima kasih kepada Ustadz Jumawan. Karena apa? Karena dengan adanya pondok ini, Nurul Quran wal akhlaq, Nurul Quran wal ahkam ini menjadi wadah, yang mana wadah yang pertama sebagaimana tema di hari ini, yaitu wadah pemersatu umat. Karena di tengah maraknya
perpecah belahan umat di saat ini. Karena apa? Kita bisa dipecah belah karena sedikitnya ilmu kita, karena ketidaktahuannya kita sama agama. Alhamdulillah, insya Allah berkat dengan adanya pondok ini, para anak-anak ibu-ibu di sini mondok, anak-anak bapak ataupun ibu-ibu juga belajar ada di pondok pesantren ini, yang mana insya Allah akan menjadi pencerahan untuk kita bagaimana sebenarnya agama Islam yang baik dan benar. Sebagaimana dikatakan di sambutan awal, yang mana pondasi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Yang mana ini adalah dasar agama kita. Kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menuntut ilmu adalah tugas kita seorang mukmin, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang dalam sabda beliau yang sama-sama kita ketahui semua, bahkan hampir semua kita hafal ini hadis, utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, ya. Menuntut ilmu adalah salah satu hal yang wajib, ya. Kita garis bawahi ini adalah hal yang wajib. Jangan sampai kita lupakan hal ini, ya. Jangan sampai kita lupakan hal ini. Untuk siapa? Untuk muslim dan muslimah. Wajib hukumnya kita mencari ilmu. Lalu ilmu apa yang wajib kita tuntut? Ilmu yang pertama yaitu mengetahui bagaimana tentang Allah dan Rasulnya. Kemudian ilmu yang selanjutnya yaitu ilmu tentang iman. Kemudian ilmu tentang Islam. Dan ketika seseorang tersebut diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk golongan orang-orang yang terpuji dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pondok ini sudah ada santrinya? Sudah sekitar 60-an. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, di pondok ini sudah ada santrinya 60 anak. Alhamdulillah. Kita doakan yang mondok di sini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak di sini menjadi anak ulama-ulama al-amilin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan ilmu anak-anak yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam sabda beliau berkata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan pada orang tersebut, Allah mau kita menjadi orang yang baik, Allah mau kita melihat kita menjadi orang yang disayangnya. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah Allah kasih kita uang? Apakah Allah kasih kita jabatan? Tidak. Tapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yufaqihu fid din, diberikan pemahaman agama kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak di sini adalah bukti orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mau menjadi orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah orang-orang yang mau menuntut ilmu, ya. Setidaknya ketika kita tidak bisa menuntut ilmu, jadilah penyumbang orang yang cinta terhadap ilmu. Kalau ibu-ibu, bapak senang melihat adanya pondok ini, maka sumbangkan harta ibu-ibu, bapak-bapak, terutama yang punya banyak uang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat menjamin akan melipat gandakan harta kita, yang menyumbangkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan keutamaannya orang yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Idza mata ibnu Adam, kalau mati kita ini manusia, anak Adam ini meninggal, in qata amaluhu, terputus kita punya amal,
Tidak bisa kita beramal. Yang kaya tidak bisa sedekah lagi. Yang jadi guru tidak bisa mengamalkan ilmunya lagi. Yang punya kekuatan tidak bisa sholat lagi. Tidak bisa, terputus amalnya. Tidak bisa menambah amal lagi. Tidak bisa berlomba-lomba. Karena tempat kita berlomba-lomba adalah di dunia ini. Banyak-banyak amalan. Tapi ada orang yang bisa menambah amalannya walaupun dia meninggal. Siapa mereka? Yaitu ada 3 orang ini. In qata amaluhu illa min talatin. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, orang yang bersedekah jariyah, yang menggunakan hartanya untuk membangun pondok-pondok pesantren, yang menggunakan hartanya untuk membangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang membantu anak yatim piatu, yang membantu orang yang mau sekolah. Maka inilah janji Allah Subhanahu wa taala, amalnya akan terus menerus. Ya, ibu-ibu yang punya harta, bapak-bapak yang punya harta, mari sumbangkan, ya, sumbangkan hartanya antum ini semua ke pondok ini. Masa mau lihat pondok ini begini modelnya? Kasih pondok ini kayak hotel, supaya seneng orang belajar. Iya, supaya seneng anak-anak pondok ini belajar. Kita lihat, kita kalah sama orang-orang Yahudi Nasrani di sana. Dibuat fasilitas yang megah, yang mewah, ada kolam renang. Dibuat begitu supaya apa? Supaya giat ini ulama, supaya ini senang anak-anak ini mondok. Maka kita lihat, alhamdulillah banyak sekali program yang dibuat sama pemerintah. Salah satunya di program tahun ini pemerintah mengeluarkan dana untuk pondok-pondok pesantren yang rusak ataupun mau dibangun. Alhamdulillah. Ya, pemerintah kita alhamdulillah melirik pondok-pondok dan ada simpati sama pondok-pondok. Jangan kalah sama pemerintah, Bu. Jangan kalah, Pak, ya. Yang punya harta walaupun 1000 sumbangkan, ya. Karena 1000 itu bisa mengguncang itu harta orang lain, ya. Dia malu nanti. Orang yang tak punya uang mengeluarkan 1000, malu dia nanti orang-orang yang kaya itu tadi. Ya Allah, ini orang petani, orang yang nyangkul-nyangkul ini setiap hari dia sumbangkan hartanya ke pondok pesantren. Malu anak yang punya uang. Mau dong anak ikut andil. Malu dia. Maka marilah kita sumbangkan sedikit harta kita untuk pondok pesantren ini supaya anak-anak yang ada di sini bisa belajar dengan nikmat, belajar dengan senang, belajar dengan gembira, seakan-akan mereka dia ditunggu oleh antum semua ini. Ya, dukung mereka, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, dukung pondok ini. Ya, jangan musuhi pondok ini. Kata Nabi Muhammad SAW, ada beberapa orang yang mulia di bumi ini. Yang pertama, dituntut kita sebagai orang muslim, yang pertama menjadi penuntut ilmu, menjadi ulama. Nah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak belum bisa menjadi seorang ulama, belum mau ngaji, yang kedua, maka hendaknya kita mencari ilmu, menjadi penuntut ilmu tadi. Tidak mau ngaji, malas. Anak senengan sama uang daripada senengan sama kitab. Kitab di begitu-gitu aja tulisannya bengkok bangkit, tidak ada tulisan, tidak ada harokat. Tidak mau anak belajar. Oh ya, silahkan. Tapi setidaknya jadilah orang yang nomor 3 ini, menjadi orang yang mendukung terhadap orang yang nomor 1 dan nomor 2. Dukung ini ulama-ulama yang ada di desa ini. Dukung orang-orang yang belajar ada di pondok ini ataupun di pondok-pondok lainnya. Setidaknya jangan menjadi golongan yang keempat, orang yang celaka. Siapa mereka? Golongan pembenci ulama, golongan pembenci santri. Tidak senang sama santri, tidak senang sama ulama, dimusuhi. Dan banyak kampung yang seperti itu, tidak senang ada pondok. Dan alhamdulillah kampung ini senang dengan adanya pondok ini. Senang tidak, Pak, ada pondok ini? Alhamdulillah. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak mendapatkan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan ada di pondok ini. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menceritakan salah satu cerita, yaitu cerita seseorang
yang membantu saudaranya ketika menuntut ilmu. Ibu-ibu dan bapak-bapak tahu Yaman Hadramut ya? Tahu ya? Sering dengar namanya ya? Sering. Dan negeri kita ini banyak diislamkan sama ulama-ulama yang ada di sana, ada di Yaman. Mereka negeri sana lebih miskin daripada negeri kita orang ini. Miskin, kesian dia tempatnya. Kalau ibu-ibu masih ini enak hijau di sana. Di sini enak hijau. Di sana ibu-ibu tanam rumput, kalau ndak setiap hari disiram mati. Panas. Panas sekali. Rumput itu ini di sini senang dilihat rumput. Ya, tapi alhamdulillah di sana tidak kekurangan air. Ya, alhamdulillah. Negeri sana setiap ada seorang saudara, kakak beradik, maka dia membagi tugasnya. Dia bagi tugasnya sesama saudaranya. Fulan, kau kan senang belajar. Ana ini senang uang. Ya, ana lebih senang mencari uang. Kau dah yang menuntut ilmu, ana yang mencari uang. Nah, ini kebanyakan orang-orang di Hadramut itu begitu. Ada yang kakaknya yang mencari uang, adiknya yang menuntut ilmu. Ada yang kakaknya yang mencari ilmu, adiknya yang cari uang. Bagi-bagi tugas. Tapi syaratnya ya, ana setiap engkau beribadah maka ana dapat. Setiap engkau menuntut ilmu maka ana dapat. Maka besok engkau akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa analah yang membantu engkau. Siap atau tidak? Siap. Katanya seorang kakak ataupun adik. Nah, ini ada salah satu cerita yang mana cerita ini sangat viral. Sebenarnya banyak kita lihat di YouTube dan yang lain sebagainya. Kisah ini diceritakan di buku 1001 Malam. Ya, sering kita dengar kisah 1001 Malam. Itu bukan kisah dongeng. Kisah yang nyata yang dibukukan oleh orang yang hebat. Entah siapa yang mengarangnya, wallahu alam bishawab, enggak tahu. Di dalam buku tersebut diceritakan ada salah seorang penggali kubur. Ya. Salah seorang penggali kubur, al-huffar. Ya. Penggali kubur ini didatangi sama ibu-ibu. Ibu-ibu datang berkata kepada penggali kubur ini, "Wahai bapak penggali kubur, buatkan ana liang lahat." Untuk siapa? Oh, bentar lagi anak saya akan diantarkan ke liang ini. Oh ya, oke. Dikedok sama si tukang kubur. Ditunggu sama tukang kubur. Datanglah iring-iringan jenazah tadi bersama dengan keluarganya. Dilihat dari jauh sama tukang kubur tadi. Ternyata ini orang yang biasa. Ndak lebih dari 10 ini orang yang mengantarkannya dia. Bukan dia ulama, bukan orang kaya, bahkan keluarganya kurang dari 10 yang mengantarkannya. Nah, kebiasaan di Damaskus sana, di negerinya dia ini, si orang ini, biasanya tukang kubur juga ikut nurunkan jenazah. Bukan kayak kita, keluarganya saja. Ini tukang kubur ikut menurunkan jenazah tadi. Lalu apa yang terjadi? Disongkloknya si jenazah, pas mau dimasukkan, kaget ini si tukang kubur. Apa yang dia lihat? Dia saksikan indahnya alam barzah, ya, indahnya taman-tamanan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia berpikir, aku masuk ada di alam yang mana ini? Kok indah sekali alam ini, penuh dengan kemegahan. Indah sekali alam ini, yang mana dilihatnya alam kubur tadi yang awalnya sempit, dia lihat lebar sekali, luas sekali. Bahkan setelah itu dijemputlah jenazah ini oleh orang yang berjubah putih. Diambillah jenazah tersebut. Pingsan si tukang gali kubur. Ada apa ini? Untung-untung tidak dia ikut ditumput si orang tadi. Bangun langsung dia diangkat ini si tukang gali kubur ini. Lalu tidak lama, beberapa bulan kemudian, datanglah jenazah yang kedua, dan ibunya juga yang tadi sama. Ibu yang tadi, fulanah itu datang, berkata kepada tukang kubur tadi, namanya Syekh Abdurrahman. Nama si
tukang kubur tadi. Lalu dikatakan sama si tukang kubur tadi, wahai hufar, wahai penggali kubur, buatkan aku liang lahat satu lagi. Untuk siapa, wahai ibu? Untuk anakku. Lalu dibuatkan, keadaan yang kemarin terulang kembali, ya. Yang bawa jenazah juga cuman sedikit. Akhirnya dimasukkan sama si tukang kubur tadi. Oh, pasti terjadi seperti yang pertama tadi. Pas dia mau masukkan, kaget dia lagi. Tapi dia sudah ada pengalaman di yang pertama tadi. Kaget menyaksikan yang kedua tadi. Sama seperti yang pertama. Kejadian yang kedua sama seperti yang pertama. Kemudian setelah itu ndak pingsan dia kejar ibu tadi. Wahai ibu, apa amalan anak-anak antum ini? Apa yang dilakukan sama kedua anak anda ini? Kok bisa dia menjadi seperti ini? Lalu ibu itu menjawab, ndak ada, ndak muluk-muluk, ndak atas-atas dia punya amalan anak-anak ini. Yang pertama adalah penuntut ilmu. Yang kedua adalah kakaknya cuman tukang kayu. Dia tukang kayu, yang mana dia membiayakan saudaranya ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia magom sama seperti saudaranya si penuntut ilmu tadi. Marilah kita menjadi orang-orang yang seperti itu, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa menjadi ulama'il amilin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan, yaitu di tengah maraknya perpecahan umat ini, wahai para ibu-ibu dan bapak-bapak, dan saya tegaskan kepada Al-Ustadz Jumawan, mari bentengi keluarga kita, mari bentengi anak-anak kita dari faham-faham yang tidak jelas, yang mengaku diri mereka berdalilkan Al-Quran dan hadis, yang mereka mengaku bahwa mereka adalah pecinta Ahlul Bait. Ya, hati-hati kepada golongan-golongan yang seperti itu. Ya, hati-hati ibu-ibu. Jadilah muslim yang pintar, jadilah muslimah yang cerdas. Jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau diakal-akali yang dengan berdalilkan Al-Quran dan hadis. Ya, hati-hati, karena banyak sekali keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita eleh karena dengan label Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir ini, kemudian yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, dan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, dan khususnya kepada pembina pondok Ustadz Jumawan. Terima kasih atas undangannya. Sebenarnya ini bukan undangan untuk saya, ya. Undangan ini untuk adik saya, yaitu Ustadz Al-Habib Hasan Al-Idrus. Dan asik sekali perjalanan saya dari Ampenan sampai ke sini. Indah sekali. Negerinya ibu-ibu dan bapak-bapak ini cantik, Masya Allah. Senang, ya, senang saya lihat ini. Seakan-akan saya lagi pergi rekreasi. Dan uniknya tadi sedikit saya ceritakan perjalanan. Dari perjalanan, ya, saya tanya kepada Bapak Zarkasi yang membawa saya, yang dimandatkan undangan. Beliau, saya tanya, Pak Zarkasi tahu ndak jalan di mana kita mau pergi? Oh, ndak tahu. Ndak tahu jalan, dia bilang. Oh, tapi ada penunjuk jalan. Nah, inilah Ustadz ini yang bakal penunjuk. Ternyata pas ketemu sama Ustadz Andriawan, ternyata beliau juga tidak tahu jalan. Sama-sama ndak tahu jalan. Kita semua di mobil ndak tahu jalan, dan alhamdulillah bisa sampai, walaupun ke pusat tadi, sampai tadi, ya, ke pusat sedikit, dan alhamdulillah ini jadi jalan-jalan di hari Ahad ini, ya. Insyaallah di pertemuan yang selanjutnya mungkin saya bisa akan ke sini, setidaknya untuk ngopi-ngopi mungkin di sini, ya. Dan saya minta doanya semoga kami dijadikan, dan khususnya kepada para ulama yang ada di depan ini dan para tokoh masyarakat yang ada di depan ini,
dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kesalahan dari kita orang, tegur Bu, tegur Pak, kasih tahu ya, kasih tahu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.